Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang ukuran penyebaran data bagian kedua. Pertama kita akan mempelajari tentang rentang antar kuartil. Baik, untuk menghitung rentang antar kuartil, Ananda harus menghitung kuartil ketiga ya, dan kuartil pertama. Kuartil ketiga Q3 dan kuartil pertama Q1. Ini harus dihitung terlebih dahulu. Rentang kuartil ini adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jadi diformulasikan dengan Q3 kurang Q1. Kita lanjutkan kepada contoh. Banyak anggota keluarga dari 6 penghuni asrama laki-laki adalah 5, 7, 4, 3, 9, 2. Nah, tentukan rentang antar kuartil dari data tersebut. Nah, untuk ini kita perlu langkah-langkah dalam menjawab soalnya ini. Adapun langkah yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi berarti 2, 3, 4, 5, 7, 9. Kemudian langkah yang kedua, tentukan nilai Q3 dan Q1. Menentukan kuartil ketiga, Q3, maka di sini letak Q3 itu adalah data nah untuk kuartil ketiga, ini kan kuartil atas ya. Kita masih ingat ya, 3/4. Nah, 3/4 kali, kalau di soal ini adalah 3/4 dikali 6 tambah 1. 6 itu adalah data yang ke-6 ya, plus 1. Berarti 3/4 kali 7. Nah, 21/4. Berarti datanya itu terletak pada data ke-5 1/4. Nah, data 5 1/4 ini berapa nilainya dari contoh soal tadi? Maka di situ dapat kita lihat bahwa data ke-5 1/4 itu atau Q3 itu adalah nilai data ke-5 tambah 1/4. Nah, nilai data ke-5 sudah diketahui langsung tadi di situ adalah 7 ya. Nah, ditambah dengan 1/4. 1/4 itu adalah dikalikan dengan nilai data ke-6 dikurangi nilai data ke-5. Berarti 1/4 dikali 9 kurang 7. Nah, 7 ditambah 1/4 dikali 9 kurang 7. Berarti hasilnya adalah 7,5. Nah, ini 7,5 ini adalah nilai daripada Q3. Nah, 7,5 ini letaknya adalah pada posisi data ke-5 1/4. Kemudian kita menentukan kuartil pertamanya, Q1. Nah, letak Q1 ini dari formulasi Q1 yang kita kenal dengan kuartil bawah, ini adalah 1/4 ya, itu formulasinya ya, 1/4 dikali tetap juga ya, 6 tambah 1. Jadi 6 tadi adalah data yang ke-6 ya, karena memang dari soal datanya cuma ada 6, plus 1. Berarti 1/4 dikali 6 tambah 1. Berarti sama dengan berapa itu? 7/4. Jadi data Q1 ini letaknya di data ke-1 3/4. Nah, data ke-1 sudah diketahui tadi berapa? Dari soal sesudah kita urutkan, yaitu 2 tambah 3/4. Nah, 3/4 ini kita kalikan dulu dengan nilai data kedua dikurang nilai data ke-1. Jadi berarti 2 tambah 3/4 kali 3 kurang 2. Hasilnya adalah 2 3/4. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kita menentukan rentang antar kuartil. Nah, jadi berarti kita tinggal mengurangkan Q3 dikurangi Q1. Hasilnya adalah 4 3/4. Jadi, rentang antar kuartil dari data banyaknya anggota keluarga 6 penghuni asrama laki-laki tadi adalah 4 3/4. Baik, kita lanjutkan varian. Nah, apa ini varian? Varian serupa dengan simpangan rata-rata. Untuk menghitung varian, digunakan rata-rata sebagai acuan. Simpangan rata-rata diberi tanda mutlak agar nilai simpangannya selalu positif.
Nah, untuk mengatasi simpangan terhadap rata-rata yang bernilai negatif, maka anak-anak harus mengkuadratkan nilai simpangan ini. Nah, rata-rata dari kuadrat simpangan inilah yang disebut dengan varians atau ragam. Notasi dari varians adalah S pangkat 2, S kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung kepada contoh. Baik, sebelum contoh kita jelaskan sedikit tentang varians untuk data tunggal. Nanti ada varians untuk data kelompok, ya kan? Nah, ini kita coba dulu untuk data tunggal. Varians adalah rata-rata kuadrat penyimpangan atau selisih nilai-nilai pada suatu data dari rata-ratanya. Jika X1, X2, X3 dan seterusnya sampai ke Xn adalah nilai-nilai pada suatu data yang berukuran n, maka variansnya itu adalah, nah ini formulasi dari varians untuk data tunggal ya. S kuadrat sama dengan X1 kurang X rata-rata kuadrat tambah X2 kurang X rata-rata dikuadratkan tambah dan seterusnya ya, dibagi dengan n kurang 1. Nah, jadi secara singkatnya itu adalah S kuadrat sama dengan sigma. Jadi sigma ini kan jumlah ya. Sigma XI kurang X rata-rata pangkat 2. Nah, itu dia ya. Dibagi N kurang 1, di mana I-nya bergerak dari 1 menuju N. Kita langsung pada contoh. Hitunglah varians dari data berikut. 1, 2, 3, 3, 5. Nah, untuk menentukan varians, kita harus melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama, hitung rata-ratanya dahulu. X rata-rata sama dengan sigma XI, ya, di mana I bergerak dari 1 sampai N ya. Hasilnya tadi itu dibagi dengan N. Berarti tinggal kita jumlahkan datanya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 5. Hasilnya dibagi 5, karena N kan cuma ada 5. Berarti 14 dibagi 5, 2,8. Ini adalah X rata-ratanya. Nah, langkah yang kedua, kita harus menghitung sigma dari XI kurang X rata-rata dikuadratkan. Nah, dalam hal ini kita perlu membuat tabel ya. Tabel ini kita buat 3 kolom ya. Kolom yang pertama itu XI. Jadi datanya ada berapa tadi? Ada 5 ya. Berarti XI-nya bergerak dari 1, 2, 3, 5. Ya, ada 5 data ya. Kemudian X rata-rata sudah diketahui tadi berapa? 2,8. Nah, kolom yang kedua ini kita tempatkan harga untuk XI kurang X rata-rata. Kemudian untuk kolom yang ketiganya kita tempatkan harga ataupun nilai dari XI kurang X rata-rata kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk XI sama dengan 1, maka XI kurang X rata-rata berarti adalah 1 kurang 2,8 sama dengan negatif 1,8. Nah, untuk menghindari yang negatif maka kita kuadratkan. Nah, kita letakkan harganya itu di kolom XI kurang X rata-rata dikuadratkan. Jadi negatif 1,8 dikuadratkan adalah 3,24. Demikian dan seterusnya. Nah, hasilnya tadi yaitu hasil dari XI kurang X rata-rata dikuadratkan itu kita jumlahkan. Kita totalkan keseluruhan hasilnya adalah 8,8. Langkah ketiga. Nah, di sini kita akan menghitung varians ya. Varians adalah S kuadrat. Ingat ya, varians itu adalah X kuadrat. S kuadrat itu sama dengan sigma dari XI kurang X rata-rata kuadrat, di mana I bergerak dari 1 sampai N dibagi N kurang 1. Nah, kan sudah kita peroleh tadi dari tabel bahwa sigma XI kurang X rata-rata kuadrat itu adalah 8,8. N kurang 1, N-nya 5, kurang 1, 4. Berarti 8,8 dibagi 4 hasilnya adalah 2,2.
Jadi varians untuk data tersebut adalah S kuadrat sama dengan 2,2. Nah, untuk varians data kelompok. Untuk data yang berkelompok, varians ini dinyatakan dengan rumus S kuadrat sama dengan N kali sigma X1 kuadrat. Nah, ini dia, dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, ini dia. Berarti hasilnya nanti baru dibagikan dengan N kali N kurang 1. Nah, N itu adalah banyaknya data. XI adalah data ke I atau nilai tengah. Oke ya. Oke, untuk memantapkan pemahaman Ananda, kita langsung kepada contoh. Tentukan varian dari data nilai akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa. Nah, untuk menjawab ini kita perlu juga melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita menentukan sigma XI kuadrat dan sigma XI dikuadratkan. Ya. Nah, untuk memudahkannya ini kita sajikan dalam tabel. Nah, tabel ini untuk kolom yang pertama kita letakkan nilainya. Kolom yang kedua kita letakkan nilai tengah atau XI. Dan kolom yang ketiga kita letakkan nilai dari XI dikuadratkan. Oke ya. Nah, kita lihat untuk nilai 10 sampai 22 ini nilai tengahnya itu adalah 16. Maka XI kuadrat adalah 16 pangkat 2 sama dengan 256 dan seterusnya ya. Nah, nanti untuk nilai tengah XI ini kita jumlahkan. Nah, hasilnya di sini adalah 385. Begitu pula untuk XI kuadrat, hasilnya juga dijumlahkan. Di sini hasilnya adalah 25907. Nah, baru kita masuk kepada langkah yang kedua, menentukan varians atau X pangkat 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus S kuadrat sama dengan N kali sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N kurang 1. Nah, kita tinggal letakkan saja nilai-nilainya tadi. N 60, sigma XI kuadrat adalah 25507 dikurangi dengan sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat adalah 385 kuadrat. Nah, dibagi N kali N kurang 1. Dibagi 60 kali 60 kurang 1. Nah, kita selesaikan itu. Hasilnya adalah S kuadrat sama dengan 397,23. Inilah varians dari data nilai akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa. Kita lanjutkan, simpangan baku. Simpangan baku. Nah, ini dia. Apa nih simpangan baku ini? Simpangan baku merupakan salah satu ukuran penyebaran data yang sering digunakan dalam perhitungan statistik. Nah, simpangan baku ini adalah akar positif dari varians. Oh ya, tadi kan varians sudah kita temui kan. Nah, akar dari varians itulah yang dikenal dengan istilahnya simpangan baku atau simbolnya adalah S. Nah, simpangan baku untuk data tunggal S sama dengan akar dari sigma XI kurang X rata-rata dikuadratkan dibagi N kurang 1. XI itu adalah data ke I. X rata-rata, kemudian N itu adalah banyaknya data, S adalah simpangan baku. Nah, kita langsung kepada contoh. Tentukan simpangan baku dari 1, 2, 3, 3, 5. Ini soal yang tadi ya, yang sebelumnya nih, yang sudah kita bahas. Nah, kita jawab di sini bahwa dari data yang diketahui ini, kan kita sudah memperoleh tadi varians ya. Varians dari data ini sudah kita peroleh tadi, yaitu S pangkat 2 kan sama dengan 2,2. Nah, sehingga simpangan bakunya kita tinggal menarik akar. Jadi simpangan baku ini adalah akar dari varians, akar kuadrat dari varians. Jadi berarti akar dari 2,2
yaitu hasilnya 1,48. Inilah simpangan baku dari data tersebut. Kemudian simpangan baku untuk data kelompok. Simpangan baku untuk data kelompok ini diformulasikan dengan S sama dengan akar dari N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N kurang 1. Ingat ya, XI itu adalah nilai tengah, N banyaknya data, S simpangan baku. Langsung kepada contoh. Tentukan simpangan baku dari nilai akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa. Masih soal yang sama ya. Nah, dari contoh tadi anak-anak telah menghitung varians dari datanya kan. Di mana varians yang tadi adalah S kuadrat itu sama dengan 397,23. Sedangkan simpangan baku dari data tersebut adalah S sama dengan akar dari S kuadrat, ya kan? Nah, akar dari S kuadrat untuk data kelompok nih, maka akar dari 397,23 hasilnya 19,93. Nah, inilah yang menjadi simpangan baku dari nilai akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa. Baik anak-anak Bapak sekalian, kita cukupkan materi kita sampai di sini, dan nanti pada saat tatap muka Bapak akan jelaskan lebih rinci. Kembali Bapak sampaikan semangat belajar di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, dan Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.